Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Leli, NIM 04020210510 dari kelas C4 Hukum Pidana Internasional. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya yang diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Dejanggi SH MH, yaitu mereview jurnal tentang kejahatan internasional, tindak pidana internasional, dan peranan internasional kriminal court dalam penegakan hukum pidana internasional oleh Indasari SH MSI. Pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional dan kebutuhan pengaturan hukumnya diawali oleh sejarah panjang perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional hingga era perkembangan masyarakat modern. Perang Dunia Kedua telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1947, PBB menugaskan International Law Commission untuk mengkaji pembentukan MPI. Masyarakat internasional sepakat bahwa kejahatan perang adalah ancaman bagi tatanan dunia. Beberapa kejahatan yang disebutkan yaitu agresi, kejahatan perang, pembasmi etnis, pembajakan, penculikan, dan kejahatan narkoba. Nah, sebelum masuk di pembahasan tentang apa itu hukum pidana internasional, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa itu hukum internasional. Mengenai hukum internasional, banyak para ahli yang mendefinisikannya, tetapi pada dasarnya menekankan bahwa hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan subjek non-negara dalam masyarakat internasional. Hukum internasional mengatur berbagai aspek termasuk fungsi lembaga internasional, hak dan kewajiban individu, dan badan non-negara. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum pidana internasional. Istilah hukum pidana internasional diperkenalkan oleh para ahli hukum internasional dari Eropa dan Amerika Serikat. Pengembangan hukum pidana internasional dimulai dari karya tulis internasional. Pengembangan hukum pidana internasional dimulai dari karya tulis internasional Criminal Law tahun 1965 oleh Gerhard Owen Muller dan Edmund M. Weiss. Hukum pidana internasional menurut Rowling tahun 1979 membedakan antara hukum pidana nasional, hukum pidana internasional, dan hukum pidana supranasional. Adapun subjek hukum internasional terdiri dari negara. Yang pertama negara, yang kedua tahta suci, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat organisasi internasional, yang kelima orang perorangan, yang keenam pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Ruang lingkup hukum pidana internasional. Yang pertama itu tindak pidana internasional, yang kedua yurisdiksi kriminal, yang ketiga prosedur penegakan hukum, yang keempat instrumen penegakan hukum. Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum nasional. Yang pertama asas umum. Asas umum itu ada beberapa. Yang pertama pasca sunt servanda, yang kedua itikat baik, yang ketiga timbal balik, yang selanjutnya asas khusus. Asas khusus aut dedere aut punere. Yang kedua aut dedere aut de jure. Selanjutnya par in heb imprenium. Hukum pidana internasional dari hukum nasional. Yang pertama asas legalitas, yang kedua asas teritorial, yang ketiga asas ne bis in idem, yang keempat asas ekstradisi. Selanjutnya kejahatan internasional, tindak pidana internasional. Sebelum membahas lebih dalam mengenai tindak pidana internasional, perlu diketahui lebih dahulu definisi tindak pidana internasional. Tindak pidana internasional adalah tindakan yang diakui secara universal sebagai kejahatan dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat internasional. Kejahatan ini dapat diadili di berbagai negara, tidak hanya di negara tempat kejahatan terjadi. Adapun persyaratan agar suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana internasional harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, unsur internasional.
Unsur internasional yaitu mengancam perdamaian dan keamanan manusia secara keseluruhan, melanggar nilai-nilai bersama umat manusia. Yang kedua, unsur transnasional yaitu mempengaruhi keselamatan dari kepentingan ekonomi lebih dari satu negara, melibatkan warga negara lebih dari satu negara dan menggunakan sarana lintas negara. Yang ketiga, unsur keharusan. Unsur keharusan memerlukan kerjasama internasional untuk pemberantasan dan penegakan hukum. Nah, selanjutnya ciri-ciri tindak pidana internasional. Ciri-ciri tindak pidana internasional memiliki ciri-ciri seperti pengakuan eksplisit, sifat pidana, kewajiban menuntut dan memidana, kewajiban mengekstradisi, kerjasama internasional, yurisdiksi kriminal, dukungan pengadilan internasional, dan penghindaraan pembelaan dengan alasan perintah atasan. Nah, selanjutnya jenis-jenis tindak pidana internasional dibedakan berdasarkan perkembangan dan asal-usulnya. Yang pertama, tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktek hukum internasional. Yang kedua, tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. Yang ketiga, tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia. Nah, dalam naskah rancangan ketiga Undang-Undang Pidana Internasional telah ditetapkan 13 kejahatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan hukum internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia. Ke-13 tindak pidana itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tindak persiapan untuk agresi dan tindakan agresi. Yang kedua, persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain. Yang ketiga, mengorganisasi atau memberikan dukungan persenjataan yang ditujukan untuk memasuki suatu wilayah. Yang keempat, memberikan dukungan untuk dilakukannya tindakan terorisme di negara asing. Yang kelima, setiap pelanggaran atas perjanjian pembatasan senjata yang telah disetujui. Yang keenam, aneksasi wilayah asing. Yang ketujuh, genosid. Yang kedelapan, pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang. Yang kesembilan, setiap pemufakatan, pembujukan, dan percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada butir 8 di atas. Yang ke-10, pirasi. Yang ke-11, slavery. Yang ke-12, apartheid. Yang ke-13, death and use of force. Pembentukan International Criminal Court dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 hasil konferensi diplomatik yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota PBB. Kedudukan International Criminal Court berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan merupakan badan peradilan internasional yang permanen, tidak berada di bawah PBB tetapi sejajar dengannya. Karakter hukum International Criminal Court memiliki karakter hukum internasional dan hukum nasional bagi negara-negara peserta dan bukan peserta Statuta Roma. Yurisdiksi memiliki yurisdiksi personal, teritorial, temporal, dan kriminal. Jenis kejahatan International Criminal Court memiliki yurisdiksi atas kejahatan genosid, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresif. Prinsip dasar International Criminal Court didasarkan pada prinsip komplementer, penerimaan otomatis, ratio temporis, nullum crimen sine lege, tidak ada kejahatan tanpa hukum, ne bis in idem, tidak dapat diadili dua kali atas kejahatan yang sama, ratio locti, yurisdiksi teritorial, tanggung jawab pidana secara individual, praduga tak bersalah, dan hak veto dewan keamanan untuk menghentikan penuntutan. Adapun struktur organisasi Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, struktur organisasi Mahkamah Pidana Internasional yang diatur dalam pasal 34 Statuta Roma tahun 1998. Yang pertama itu kepresidenan, yang kedua divisi. Divisi ini terdiri dari 3, yaitu divisi banding, divisi peradilan, dan divisi pra-peradilan. Yang keempat, selanjutnya kantor jaksa penuntut umum. Yang selanjutnya kepaniteraan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.